Halo semuanya, nama saya Axel Haladoli Nathanael. Halo semua, perkenalkan nama saya Syakur Fadi Prajanta. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Hamami. Kita pasti pernah memakai tisu, tapi pernahkah kita berpikir apakah tisu itu? Menurut KBBI, kertas tisu, kertas pembersih yang lembut dan mudah menyerap barang cair, ada yang basah, ada yang kering, dan merupakan produk turunan dari kertas. Lalu, tisu terbuat dari apa ya? Dari apa ya? Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Dalam kegiatan sehari-hari, kita pastinya banyak menggunakan tisu untuk membersihkan tangan kita. Namun ternyata hal boros seperti ini membawa bahaya di kehidupan kita. Faktanya, berdasarkan hasil survei dari WWF Indonesia, kota-kota besar di Indonesia mempunyai kebiasaan menghamburkan beberapa tisu untuk mengeringkan tangan. Sebanyak 54% dari 255 juta penduduk Indonesia mengeringkan tangan memakai tisu. Hal ini menjadi penyumbang terbesar peningkatan produksi tisu. Pohon sebagai bahan baku tisu ditebang di hutan, lalu dibawa ke pabrik untuk diproduksi menjadi tisu. Nah, tisu tersebut dipakai oleh manusia secara berlebihan. Setelah tisu bekas pakai tadi dibuang ke kotak sampah, tisu bekas tersebut sudah menjadi limbah tisu yang dapat mencemari lingkungan. 270.000 pohon yang ditebang akan berakhir di tempat sampah. Dikarenakan bahwa tisu adalah produk yang dibuat dengan bahan dasar bubur kertas, tisu diproduksi menggunakan bahan dasar yaitu ekstraktif kayu dan secara langsung lingkungan akan terkena pada dampaknya. Dan menurut World Wide Fund for Nature atau WWF, memperkirakan secara global setiap harinya sekitar 270.000 pohon yang ditebang akan berakhir di tempat sampah. Faktanya 10% dari jumlah itu adalah tisu toilet. Produksi tisu berbahan dasar virgin pulp akan meningkatkan jumlah pohon yang ditebang. Dan berikut ada dampak bagi kesehatannya. Dampak bagi kesehatan itu ada beberapa produk kertas tisu itu mengandung BPA atau bisofenol A yang berbahaya bagi kesehatan tubuh.
Dan riset juga menunjukkan bahwa cara kerja BPA dapat berdampak buruk kepada kesuburan manusia, dan BPA juga diduga dapat memicu beragam jenis kanker. Berikut ada dampak bagi hutan. Dikarenakan hutan Indonesia sudah makin menyusut, maka dikarenakan kegiatan produksi tisu seperti menebang pohon kayu untuk bahan baku pembuatan tisu tidak seimbang dengan reboisasi hutannya. Sumber oksigen yang dihasilkan oleh hutan pun menjadi berkurang. Selanjutnya mungkin ada habitat hewan yang hilang, dan juga ada beberapa hewan itu yang terancam punah ataupun langka, dan juga beberapa hewan menyerang pemukiman warga karena habitatnya telah hilang. Maka dari itu, kita harus bijak dalam menggunakan tisu. Di sini akan dijelaskan cara yang efektif untuk mengurangi kebiasaan pemakaian tisu yang berlebihan. Yang pertama, kita dapat menggunakan sapu tangan. Sapu tangan adalah salah satu alternatif efektif untuk mengelap tangan setelah mencuci tangan. Dengan sapu tangan, kita tidak perlu membuang 3 atau 4 lembar tisu kering setelah cuci tangan. Langkah ini efektif mengurangi pemakaian tisu, dan kita juga sudah membantu menyelamatkan satu pohon dari penebangan pohon untuk pembuatan tisu. Kedua, adalah tepuk tangan. Lakukan 30 kali menepuk tangan setelah mencuci tangan. Hasilnya, air yang menempel di tangan akan berjatuhan. Cara ini dapat membantu mengurangi jumlah air di tangan sebanyak 80%, dan sisanya akan kering sendirinya dari angin. Yang ketiga adalah hand dryer. Hand dryer adalah sebuah alat yang memiliki teknologi canggih yang didesain untuk mengeringkan tangan setelah mencuci tangan. Alat ini menggunakan udara panas untuk mengeringkan air yang menempel pada tangan. Pertama-tama kita siapkan tisu bekas, pot tanaman, gelas yang berisi larutan vitamin perangsang, lalu di sini ada jahe, dan di sini ada media tanam yang sudah dicampur dengan pupuk. Nah, pertama-tama kita mulai dari memotong jahe yang ada calon akarnya. Kita potong. Dan ini di sini ada kunyit juga yang akan kita pakai untuk ditanam. Setelah itu, kita rendam tisu bekas tadi ke larutan perangsang akar. Setelah itu, jahe dan kunyit tadi kita rendam juga ke larutan perangsang akar agar akarnya bisa keluar. Nah, sambil menunggu, kita tuang media tanam yang sudah dicampur dengan pupuk ke pot tanamannya. Setengah dari pot ini sudah cukup karena kita akan masukkan tisu yang sudah direndam ini. Kita peras, lalu kita taruh di dalam media tanam. Sama juga di pot yang kedua, kita peras dulu. Banyak tisunya dibagi rata saja supaya dua pot ini jumlahnya sama. Setelah itu kita tutup lagi dengan sedikit media tanam. Seperti ini sudah cukup. Di pot satunya juga diperlakukan dengan hal yang sama. Kita masukkan jahe dan kunyit ke media tanam. Ini harus diarahkan ke atas yang ada calon akarnya supaya perangsang tumbuhnya daun. Nah, di jahe ini juga sama. Calon akarnya kita hadapkan ke atas supaya tumbuh daun si jahe ini. Setelah itu kita tambahkan sedikit tanah ke jahenya sambil kita ratakan. Kita juga tambahkan sedikit tanah ke kunyitnya sambil kita ratakan.
Dan selesai, kita dapat melihat pertumbuhan tunasnya setelah beberapa hari.